Kalau kita di dalam agama ini, kita disyariatkan, diperintahkan untuk menaati seorang pemimpin kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf, karena situ ada kebaikan yang besar bagi umat ini, bagi negeri ini. Ya. Sebaliknya, kalau kita membangkang banyak melanggar, pasti akan ada ketimpangan-ketimpangan dalam berbagai urusan kehidupan kita, sadar atau tidak, pasti akan terjadi ketimpangan, ya, dalam urusan-urusan kita. Ya. Seperti tadi yang dicontohkan ini, berlalu lintas ini, kalau kita melanggar, ya tunggu saja, pasti akan kacau, ya akan gaduh, semrawut, ya. Fama baluka bil baladi allati la sultana fiha yahkimu amraha. Nah, bagaimana katanya, ya, pandangan Anda dengan suatu negeri yang tidak ada pemimpin di dalamnya, pemimpin yang mengatur urusan negeri tersebut, fayamna'ul madhalimah, si pemimpin ini mencegah adanya al-madhalim, ya, kedaliman, wa yusifu ashabal huquqi, dan memberikan keadilan terhadap para pemilik hak, wa yunazzima ahwalan nasi fi ma'ashihim, dan mengatur keadaan-keadaan manusia dalam kehidupan dunia mereka. La raiba annaha satakunu masraha fawda wa falata sida'in. Maka pasti, kata beliau, maka tidak diragukan lagi bahwa akan, ya, hal itu akan menjadikannya masraha fawda, ya, menjadi tempat kekacauan, sebab kekacauan, wafala tasiba'in, dan padang hewan buas. Artinya kondisinya akan menjadi kacau balau. Kalau suatu negeri tidak ada pemimpinnya yang mengaturnya, pasti kehidupan dunia mereka akan menjadi kacau balau. Ya, yang kuat memakan yang lemah, yang berkuasa, ya, menekan, ya, menindas yang rakyatnya. Seperti apa yang kita saksikan, ya, di sebagian negeri kaum muslimin. Terkadang hal-hal yang seperti ini terjadi. Ya, orang yang lemah semakin lemah karena ditekan, ya, sama orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya kekuasaan, punya kedudukan di masyarakat. Terkadang ada seorang yang memiliki hak, kemudian diambil haknya. Dia punya tanah, dia punya rumah, kemudian dibikinkan sertifikat baru, kerjasama dengan pemerintah, misalnya pemerintah yang curang, ya. Ya. Ini kadang ada pemerintah saja sudah seperti ini keadaannya, apalagi kalau tidak ada pemerintah. Ya. Kadang ada pemerintah saja, kadang tanah kita masih dirampas orang, dibuatkan sertifikat palsu, ya. Iya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa lihada qala al-imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena inilah al-imam, ya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, la yuslihun nasa illa amirun. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? La yuslihun nasa, tidak ada yang bisa memperbaiki manusia, memperbaiki suatu masyarakat, illa amirun, kecuali seorang pemimpin. Barrun au fajirun, apakah pemimpin itu adalah orang yang taat ataukah orang yang fajir? Ya, pemimpin yang fajir, yakni pemimpin yang mungkin, ya, suka bermaksiat. Ya, yang jelas keberadaan seorang pemimpin sedikit banyaknya akan membawa
kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. La yuslihun nasa illa amir. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang bisa memperbaiki manusia kecuali seorang amir, seorang pemimpin. Ya. Nah, kira-kira baik ada pemimpin atau tidak? Ya, ada ya. Sekalipun dia adalah seorang yang fajir, ya, seorang yang katanya koruptor misalnya, itu lebih bagus daripada sama sekali tidak ada. Karena manusia akan saling memakan kalau tidak ada pemimpin. Bahkan keadaan manusia lebih parah daripada sebelumnya. Jadi yang kita lihat sekarang ini ya, di sebagian negeri-negeri kaum muslimin seperti di Libya, orang dulu rakyatnya ya, Khadafi, Muammar Khadafi itu mempermasalahkan Khadafi ya. Setelah dilengsarkan di revolusinya, dijatuhkan apa, keadaan mereka sekarang lebih buruk daripada sebelumnya. Karena setelah dia jatuh, terjadi perang saudara. Yang ini menjadi pemimpin tertinggi, ini juga menjadi pemimpin tertinggi. Akhirnya berkelahi. Ya. Maka ini bukti yang sangat terang bagi kita di zaman ini, bagaimana pentingnya ada seorang pemimpin yang kita muliakan, ya, kita hormati, kita perlakukan mereka seperti halnya memperlakukan orang tua kita. Jadi pemerintah itu, pemimpin itu seperti orang tua kita, jangan dilecehkan, jangan dihinakan, ya. Kalau dia melakukan maksiat misalnya, maka kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Kita bantu dia, kita nasihati dia dengan baik, jangan dengan cara-cara yang panahnya merusak, menjelek-jelekkan mereka keluar demonstrasi ke jalan-jalan. Ini bukan cara-cara Islam. Islam tidak membenarkan adanya demonstrasi ya, untuk rasa atau apalah namanya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena ini akan semakin membuat runyam permasalahan yang ada dalam negeri kita. Ini sudah kita rasakan ya pada 98 yang lalu, ya, aksi reformasi atau revolusi yang digaungkan oleh sebagian orang yang berkepentingan. Apa sekarang yang terjadi? Apakah negeri kita lebih baik daripada sebelumnya? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Semua orang bisa merasakan. Ya, apalagi mereka hidup di zaman itu, di dua zaman ya, zaman sebelum reformasi dan zaman setelah reformasi. Dia bisa membandingkan. Ya, itu akibat dari ketidaktaatannya kaum muslimin kepada pemimpin mereka. Tidak adanya pemuliaan, penghormatan mereka terhadap pemimpinnya. Ketika itu Pak Soeharto misalnya, mereka tidak memuliakan beliau, selalu buruk sangka. Ya, dituduh korupsi lah, dituduh inilah, dituduh itu. Ya. Juga buktinya sampai hari ini tidak ada ya yang bisa membuktikan secara pasti bahwasanya beliau melakukan korupsi. Sudah menjadi ya berita, bukan lagi rahasia khusus ya, sudah menjadi rahasia umum ya. Ya, bahwasanya Pak Soeharto belum ada yang mampu membuktikan bahwasanya beliau yang korupsi. Ya. Baik. Jadi kata sahabat Ali bin Abi Thalib, la yuslihun nasa ila amirun. Tidak ada yang bisa memperbaiki masyarakat manusia kecuali amir, pemimpin, seorang pemimpin. Darun al-fajiran, apakah orangnya taat atau fajir, ya, yakni bermaksiat. Qalu ya amiral mu'minin hadzal darru fa kaifa bil fajiri. Akhirnya orang-orang yang hadir bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Ali bin Abi Thalib, hadzal darru, si pemimpin yang taat ini katanya, oke lah, tidak ada masalah. Fakaifa bil fajir, bagaimana keadaannya dengan si pemimpin yang fajir ini? Kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib, innal fajira yu'amminu Allah azza wa jalla bi subulah. Sesungguhnya si pemimpin fajir, si pemimpin yang biasa bermaksiat, ya, Allah amankan dengannya jalan-jalan yang Allah jadikan mereka ini sebab
jalan-jalan yang dilalui kaum muslimin itu aman. Walaupun dia fajir ya, tapi pasti dia menginginkan keamanan di dalam negerinya. Ya, tidak ada pemimpin yang mau pernah menciptakannya keributan, kerusuhan di negerinya. Ya. Jadi sekalipun katanya pemimpin itu adalah pemimpin fajir, ketahuilah katanya pemimpin fajir ini ya dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan jalan-jalan. Ya. Wa yujahadu na'duhu, dan akan dilawan dengannya, yakni dengan pemerintah ini, bersama pemerintah ini, al-aduwwu, musuh mereka. Orang kafir yang menyerang kaum muslimin, pemimpin mereka tegak bersama rakyatnya melawan ya para musuh-musuh ini. Wa yaji'u bil fai'u, datang dengannya al-fai', harta rampasan, yakni dalam perang. Itu dengan apa? Sebab apa? Adanya pemimpin yang memimpin jihad. Wa tuqamu bil hudud, ditegakkan dengannya hukum-hukum had. Wa yuhajju bil bait, dikunjungi dengan sebab pemimpin ini Baitullah. Wa ya'budu allaha fihi muslimu aminan, dan seorang muslim mampu akannya menyembah Allah di dalamnya, yakni di dalam negerinya, aminan, dalam keadaan aman, hatta ya'tiyahu ajaluh, sampai ajal mendatanginya. Jadi pemimpinnya, keberadaan pemimpin ini, apakah orangnya baik atau orangnya fajir, sedikit banyak akan menciptakan banyak kemaslahatan dan kebaikan bagi kaum muslimin. Baik, kita tanding dulu ya, kita tunda sejenak, nanti habis sholat isya kita lanjutkan lagi insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.